Yaimim mengatakan Rasulullah punya istri orang Jawa, lalu mengatakan juga semua orang Jawa itu keturunan Rasulullah. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh heran ya dengan orang-orang yang dikit-dikit wali, ada orang yang nggak pakai baju, nggak pakai celana dibilang wali. Baru-baru ini Gus Miftah itu disebut-sebut sebagai waliullah. Ini yang mengatakan adalah Yaimim, dan Yaimim juga mengaku bahwa dirinya adalah waliullah. Sampeyan titeni nggih, lek ana model-model ngoten niki kaya Gus Miftah, kaya kula nggih. Wali niku. Napa? Lah kok Yaimim wani muni wali, wani ta? Sapa sing bantah? Entak ider raine. Asli waliullah. Jancuk kan. Saya rasa teman-teman udah pada tahu ya, sosok Yaimim ini adalah seseorang yang sempat viral beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu karena perseteruannya dengan tetangganya yang bernama Sahara. Saya tidak akan membahas masalah perseteruan Yaimim dengan Sahara itu ya. Kita akan fokus aja kepada statement Yaimim yang membagongkan, mengatakan bahwa Gus Miftah adalah wali. Bahkan yang lebih parah lagi, Yaimim mengatakan Rasulullah itu punya istri orang Jawa, sehingga semua orang Jawa itu berasal dari keturunan Rasulullah. Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng. Ini benar-benar ngawur statementnya dan sangat berat sekali pertanggungjawabannya di akhirat nanti, karena orang yang berdusta dengan sengaja membawa nama Rasulullah maka dia akan ditempatkan di neraka. Ya semoga aja ini hanya kekeliruan dalam berbicara, bukan sengaja berdusta atas nama Rasulullah. Mungkin nanti fansnya Yaimim akan berkata, oh itu kan video sepotong-sepotong. Oke, ini saya akan tampilkan videonya, silahkan disimak baik-baik bahwa memang benar Yaimim ngaku wali dan mengatakan Gus Miftah adalah waliullah. Bahkan lebih parahnya Yaimim mengatakan Rasulullah punya istri orang Jawa. Ya simak nih ya videonya. Ntar dulu, ini di awal video aja udah nggak enak banget nih ngelempar-lempar duit. Astagfirullahaladzim. Saya tuh paling nggak suka banget ya ngelihat orang yang lebih kaya lalu melempar-lempar uang kepada orang yang dianggap lebih miskin dari dia, sehingga orang-orang berebutan ngambil duitnya. Ini kelihatan banget nggak ada adabnya dan kelihatan banget feodalnya teman-teman. Siapapun yang melakukan itu, mohon maaf, bukan seperti itu cara membagikan sedekah kepada orang-orang yang lebih rendah tingkatan ekonominya daripada kita. Serahkan dengan baik, serahkan dengan penuh adab. Oke, kita kembali lagi fokus ke videonya teman-teman ya. Saya putarkan dari awalnya. Kok Bu, sampean titeni nggih, lek ana model-model ngoten niki kaya Gus Miftah, kaya kula nggih. Wali niku. Napa? Lah kok Yaimim wani muni wali, wani ta? Ayo. Aku wanyen wali kok. Ayo. Sapa sing bantah? Entak ider raine. Nah, siapa yang berani bantah kalau Gus Miftah dan dirinya adalah wali akan diinjak mukanya. Oke, ini bahasa Jawa dan ada translate di bawah sini. Yang nggak ngerti bahasa Jawa bisa fokus translate-nya ya. Asli, aku ya ro Gus Miftah iki wali. Duduk waliullah. Jancuk kan. Kasar amat. Aduh. Cek sembrono ya. Aku nyakseni iki wali. Wis biyen aku lagi wali gondrong. Kanjeng Nabi nalika tindak dateng Mesir, dateng pendeta ortodok jenenge Muqaykis. Saking cintane pendetane Kristen dateng Kanjeng Nabi menghadiahi dua wanita. Satu Maria Kiptiah asli wong Mesir, ayu tenan, loro Haulah wong Jawa. Maria Kiptiah nglairaken anak jenenge Ibrahim lan Qasim, meninggal pada saat masih bayi. Lah terus Haulah modelnya kayak kerudung coklat tuh. Haulah niku Gus, ya makane lek lahir kayak model-model sampean ya turunan Haulah. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng. Loro Habib. Sinten Habib niku? Turunane Sayyidina Ali. Rabi angsal Fatimah, putri Kanjeng Nabi.
Ini ada banyak poin-poin kekeliruannya dan fatal banget. Sekali lagi saya mengatakan semoga kekeliruan ini bukan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, melainkan memang salah ngomong, salah bicara, atau salah referensi sehingga berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah ke Mesir. Rasulullah tuh tidak pernah ke Mesir, guys. Rasulullah hanya mengirimkan surat kepada Raja Mesir pada saat itu yang bernama Raja Mukaukis. Nah, Raja Mukaukis ini membalas surat Rasulullah dan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Salah satu hadiahnya adalah budak wanita yang bernama Maria Kiptiah ini. Lalu Maria Kiptiah tersebut dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Maria Kiptiah itu Rasulullah punya anak yang namanya Ibrahim. Nah, di sini Yaimim kayaknya salah sebut juga nih ya. Sekali lagi kita berbaik sangka, mungkin salah sebut ya, tidak ada maksud untuk berdusta atas nama Rasulullah. Coba kita simak nih. Maria Kiptiah nglairaken anak jenenge Ibrahim lan Qasim. Nah, ini yang salah itu Qasim. Kalau Ibrahim ya memang benar anak Rasulullah dari Maria Kiptiah. Sedangkan Qasim ini anak Rasulullah dari istri pertamanya yaitu Khadijah. Tapi sekali lagi ya kita katakan mungkin Yaimim di sini salah referensi atau salah sebut. Cuman yang fatal adalah ketika Yaimim mengatakan Rasulullah punya istri orang Jawa, lalu mengatakan juga semua orang Jawa itu keturunan Rasulullah. Maria Kiptiah asli wong Mesir, ayu tenan, loro haulah. Wong Jawa. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng Wong Jawa iku turunane Kanjeng Nabi ya. Itu tadi katanya Yaimim. Karena Rasulullah punya istri yang namanya Khawlah dan itu berasal dari suku Jawa katanya. Coba deh teman-teman baca Sirah Nabawiyah. Kalau saya sendiri sih nggak nemu ya tentang sejarah Rasulullah itu tercatat punya istri namanya Khawlah berasal dari suku Jawa. Sependek pengetahuan saya dengan minimnya ilmu yang saya ketahui bahwa istri-istri Rasulullah itu berasal dari Jazirah Arab semua kecuali Maria Kiptiah. Ya kemungkinan besar nanti fansnya Yaimim ini akan memaki-maki saya dengan mengatakan, "Wah, Dodi ini kan Wahabi, ini tahu apa Wahabi?" Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap waing. Iya, itulah susahnya kita berdakwah di Indonesia. Kita tuh dikotak-kotakan. Kalau kita sudah dicap Wahabi, ngomong apapun, kebenaran apapun yang kita ucapkan itu dianggap salah. Tapi sebaliknya, kurofat apapun ya, kurofat separah apapun yang diucapkan, kalau dari lingkarannya itu dianggap benar. Contohnya Mama Gufron ngomong ngawur, itu kan dianggap benar. Paham nggak nih bahasa saya? Sama paham. Makul inna rahmatan tauhid wa makul inna rahmatan syariat, hakikat, marifat, host, panah, jabarkop. Apa bisa jadi pemborong? Bahkan ada yang baru viral ini kan Dimas Kanjeng taat pribadi yang sudah jelas-jelas itu dukun penggandaan uang setelah bebas dari penjara, masih banyak pengikutnya karena nggak dicap Wahabi. Coba Dimas Kanjeng ini dicap Wahabi, mungkin pengikutnya pada kabur semua tuh. Ya oleh karena itu saya akan tampilkan juga ini bantahan dari salah satu dai Aswaja. Nah kalau satu manhat ya atau satu lingkaran seperti ini biasanya bantahannya atau edukasinya tuh lebih didengarkan ya, nggak akan ada cap-cap Wahabi gitu ya. Coba kita lihat nih videonya ya. Yaimim ternyata salah dan fatal. Kanjeng Nabi nalika tindak datang Mesir, datang pendeta ortodoks. Teman-teman, ada 3 statement di dalam video yang tadi yang fatal secara analisis sejarah. Beliau bilang Nabi Muhammad pernah ke Mesir. Beliau juga bilang anak Maryam itu Qasim. Dan beliau juga berani bilang ada istri Nabi Muhammad yang dari Nusantara. Yuk kita luruskan satu persatu dengan sumber ilmiah. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang ke Mesir. Beliau hanya berkirim surat dakwah ke raja-raja termasuk di Mesir. Bukan datang secara langsung. Beliau berkirim surat, dikirim kepada Al-Muqawqis, penguasa Qibti atau Kristen Koptik di Mesir, sekitar tahun 7 Hijriah. Hal ini sama diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam Tabaqat Al-Kubra. Nah ini ada referensinya, silahkan dibaca. Nabi tidak pernah menjejakkan kaki beliau ke Mesir. Yang pergi hanyalah utusan beliau yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Al-Muqawqis menghormati surat tersebut dan sebagai balasan mengirim hadiah berupa pakaian, emas, dan seorang budak wanita yang sangat cantik namanya Maryam Al-Qibtiyah. Yang selanjutnya dimerdekakan dan beliau nikahi. Yang kedua, beliau Yaimim juga bilang bahwa anak Maryam Qibtiyah bernama Qasim. Ini juga salah besar. Qasim memang anak Nabi,
tetapi dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, bukan dari Maryam Al-Qibtiyah. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad. Silahkan disimak ya. Ibrahimlah anak dari Maryam Al-Qibtiyah. Beliau lahir di Madinah, wafat saat masih kecil, sedangkan Qasim adalah anak dari Sayyidah Khadijah. Dan yang ketiga, ini klaim yang paling konyol sebenarnya, bahwa Nabi punya istri bernama Khawlah dari Nusantara. Ini juga saya nggak tahu nih referensinya dari mana. Itu sangat tidak berdasar sama sekali. Kata beliau malah dari Jawa. Semua kitab sirah dan hadis sepakat bahwa seluruh istri Rasulullah SAW itu dari Jazirah Arab, kecuali Maryam Al-Qibtiyah kan? Yang dari Mesir. Kullu nisa'ihi kunna arabiyyat illa Maryam Al-Qibtiyah. Silahkan buka kitab-kitab induk sirah nabawi dari masa ke masa. Sementara kisah-kisah yang bergulir di Nusantara ini, istri Nabi Khawlah yang dari Nusantara hanya muncul di dalam cerita legenda yang bisa dibilang sebagai romantisme sejarah lah. Jadi memang ada cerita legendanya seperti itu. Sarana dakwah atau bisa juga sebagai legitimasi dan kebanggaan dengan menciptakan hubungan darah langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Namun ala kulli hal, shallu ala Nabi Muhammad. Jelas ya teman-teman, ternyata memang benar ada legenda yang beredar bahwa Rasulullah itu punya istri dari Nusantara gitu ya. Tapi perlu diketahui nih, legenda dengan sejarah itu beda. Kalau sejarah itu catatan masa lalu yang dahulu memang benar-benar terjadi. Sedangkan legenda ini hanya cerita-cerita dongeng yang diciptakan oleh seseorang atau lahir dari kebudayaan-kebudayaan masa lalu. Contohnya timun emas, buto ijo, atau malin kundang. Maka tidak benar teman-temannya apa yang dikatakan oleh Yai Mim, wong Jowo ikut turunannya Kanjeng Nabi. Nyatanya itu hanya legenda, hanya cerita-cerita yang dianggap legenda, dianggap dongeng. Memang semestinya sih tidak bikin dongeng sembarangan atas nama Rasulullah, karena berbicara tentang Rasulullah harus berdasarkan fakta sejarah, karena catatan-catatan kehidupan Rasulullah itu menjadi pedoman, menjadi akidah, menjadi tuntunan buat kita sebagai umat Islam. Teman-teman, saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.